Baik Bapak Ibu, terima kasih. Sudah semua ya berarti ini ya, sudah perkenalan semua ya. Tidak ada yang terlewat ya ini ya. Soalnya kadang datanya itu berubah. Pagi ini sedikit mungkin kita menyinggung tentang BSM dulu, tentang herbal dulu, atau mungkin dari Bapak Ibu yang belum pernah tahu, mungkin dari teman-teman alumni yang sudah pernah ikut pelatihan ini mungkin sudah pernah mendengar cerita-cerita saya. Itu mohon maaf karena memang materi dasarnya tetap saya harus sampaikan supaya teman-teman yang lain belum pernah ngikuti juga tahu gitu. Jadi Bapak Ibu, BSM ini memang kita mempunyai visi membangun kesehatan dan kesejahteraan, membangun pertanian, kesehatan dan kesejahteraan. Jadi bukan hanya kalau ada di sosial media netizen itu kadang-kadang alah omongannya tukang obat gitu ya. Kadang-kadang kan kejem-kejem ya netizen. Ya kadang-kadang saya jawab maha benar netizen dengan segala komennya gitu. Ya, Bayu Sehat Mandiri ini kita dirikan bersama Pak Bayu. Jadi Pak Bayu bersama saya, jangan kebalik. Dulu kita namanya bukan Bayu Sehat Mandiri. Dulu komunitas kita itu diberi nama Depo Manggata Mojopahit ya. Itu dulu mungkin pernah dengar kalau orang Jawa Timur gitu. Apa ini depo? Kayak depo pasir ya gitu. Depo Manggata Mojopahit. Karena kita memberi nama sebuah komunitas, tapi saat itu Pak Bayu bekerja sama dengan yaitu PT Depo Manggata Mojopahit, itu perusahaan distributor yang memang saat itu memasarkan produk-produk Pak Bayu. Itu pun bukan dari awal. Depo Manggata Mojopahit juga didirikan sekitar tahun 2015-an mungkin ya. Nah, di awal pergerakan kita dengan Pak Bayu, kita bukan dari perusahaan besar gitu. Kita bukan dari perusahaan besar. Berawal kata Pak Bayu, wah ini cuman main-main aja kata Pak Bayu sih gitu. Bukan cuman guyonan aja kalau Pak Bayu kan gitu biasanya. Jadi kita itu pengalaman saya pribadi di Jawa Tengah di bidang herbal ini, saya bersama Pak Bayu dari kampung ke kampung ya, dari cabang-cabang di tingkat desa, kecamatan. Bahkan setiap ada kegiatan di Jawa Timur itu saya mesti selalu ikut. Hampir dikatakan seluruh wilayah Jawa Timur ini sudah saya ubek-ubek gitu, sampai ke Trenggalek pinggir laut sana, Banyuwangi sini juga ada. Jadi dulu perjalanan Pak Bayu itu memang kita lebih ke edukasi gitu. Di dalam dunia kesehatan herbal ini kita lebih ke edukasinya. Pak Bayu menekankan ke kita sebagai base herbal itu untuk mengutamakan bagaimana kita memberi edukasi kesehatan terhadap masyarakat. Jadi bukan kayak sales obat gitu yang menawarkan obat bahwa obat saya paling mujarab, tidak. Dulu waktu pertama kali kita sebagai penjualnya produk Pak Bayu itu seringkali protes ke Pak Bayu gitu. Loh Pak Bayu, jenengan itu buat produk, tapi kok malah yang disarankan buat sendiri gitu. Kadang-kadang kita kesel juga kan sebagai marketing itu benar, itu saya protes ke Pak Bayu gitu loh. Ki jane iki piye to bos gue gitu. Waktu belum saya tahu ya.
Wongon suruh jualan tapi kok asal ada orang konsultasi itu tidak disarankan obat gitu. Ini rebusannya ini gitu. Tetapi Pak Bayu itu terus menasihati teman-teman dan termasuk saya juga. Wis percayalah gitu. Rezeki ono sing ngatur gitu. Nah, oke Pak, monggo. Nah, akhirnya kita dan teman-teman berusaha semaksimal mungkin. Kadang-kadang ya ada isengnya juga teman-teman itu. Kadang-kadang Pak Bayu itu menyarankan produk ke orang yang sudah parah biasanya. Teman-teman ini tukang radio ini yang berjejer di belakang ini, teman-teman Base Herbal mengedit suara Pak Bayu untuk menarik. Kadang-kadang kita menggunakan trik-trik untuk menarik orang aja gitu, karena tidak semua orang sudah tahu apa visi Pak Bayu gitu saat itu. Jadi akhirnya bisa berjalan dan kita mendapat kepercayaan dari masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pernah suatu hari di Pekalongan itu kita itu mengadakan talk show namanya, tanpa ada undangan gitu. Tanpa ada undangan, kita selalu seperti itu, tanpa ada undangan, cuman kita informasikan aja di radio. Yang datang itu bisa sampai 500 orang Bapak. Udah kayak pasar malam ya. Penuh gedung gitu. Sehingga semua tim tuh melayani gitu. Jadi sangat minat masyarakat itu ternyata terhadap pengobatan herbal itu sangat luar biasa. Namun di dalam BSM ini Pak Bayu selalu mengajarkan bahwa kita itu tidak boleh mengandalkan produk kita, karena enggak semua kesembuhan itu dari produk kita. Makanya Pak Bayu lebih memberikan nasihat-nasihat, arahan supaya untuk orang membuat sendiri itu yang mungkin justru akan disenangi banyak orang. Kalau saya di bidang marketing atau penjualannya Pak Bayu, saya ini termasuk orang otodidak Bapak. Jadi saya itu bisa dikatakan seperti itu, orang otodidak, karena tidak ada riwayat pendidikan apapun gitu. Saya itu orang otodidak. Kalau di dalam dunia IT, dunia teknologi, saya bisa membuat macam-macam dari aplikasi, website ya. Saya pernah berbisnis di dunia itu juga, membuat aplikasi Android gitu dan lain sebagainya, sehingga saya menggunakan segala cara untuk menginformasikan kepada semua orang bahwa ini ada ilmu bagus dari Pak Bayu gitu. Nah, di dalam pergerakan itu Bapak Ibu, dari Pak Bayu membuat satu produk saja, awalnya itu cuman satu macam produk. Kemudian kita makin hari itu makin ketemu banyak orang. Ternyata sakit itu bukan makin berkurang, penyakit itu bukan makin berkurang, tetapi semakin tambah banyak. Semakin tambah banyak. Saat itu Pak Bayu ya berpikir ya ini harus dibuatkan lagi. Ketika beliau ketemu orang sakit A, riset lagi, buatkan. Ini apa nih? Obatnya, buatkan. Kemudian ketemu sakit B, buatkan lagi gitu Pak. Sampai produknya juga banyak. Tetapi itu tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan orang yang sakit, supaya kita memberikan solusi. Seperti itu. Dan kita sebagai Base Herbal tidak pernah kita itu ditarget oleh Pak Bayu. Karena ini pelatihan herbal ya, kita tetap ngomongin tentang itu. Kita tidak pernah ditarget. Misalnya kamu gabung di BSM ini harus menjual sekian. Di dalam jaringan kita itu tidak ada hal semacam itu. Jadi Pak Bayu hanya memberikan
talkshow-talkshownya. Nah, bagaimana teman-teman itu menyiarkan kepada banyak orang. Karena mungkin kalau teman-teman ini yang berniat bergabung di dalam penjualan herbal, mungkin kita akan kesulitan di awal-awal, akan kesulitan ketika ada orang berkonsultasi ke kita, meminta penjelasan. Mungkin kita tidak akan bisa menjelaskan sama seperti apa yang disampaikan Pak Bayu. Nah, salah satu cara yaitu kita membagikan video-video Pak Bayu yang ada, yang sudah ada. Nah, baru kita akan menambahi, mungkin menyarankan rebusan-rebusan dan lain sebagainya. Disitulah pergerakan Bayu Sehat Mandiri dari Depo Manggata Mojopahit kemudian menjadi Bayu Sehat Mandiri. Sehingga sekarang Pak Bayu produknya itu sekitar 32 macam produk. Nah, dari situ ternyata tidak menyelesaikan masalah kesehatan juga. Walaupun sebenarnya masalah kesehatan ini bukan urusannya kita gitu, bukan urusannya kita. Tapi suatu hari itu keluarga kita mungkin sangat membutuhkan hal ini. Gitu. Jadi akhirnya Pak Bayu berpikir kalau kita hanya mengobati maka ini tidak akan ada selesainya. Karena sumber penyebab penyakitnya ini terus dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Nah, akhirnya di tahun kemarin 2023 itu karena ya sebelumnya ya wis ada Covid dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di dalam dunia virus itu kan tidak ada obatnya. Kita hanya membantu supaya metabolisme kita itu baik sehingga sistem imun kita cepat meningkat ya, untuk mengalahkan virus itu. Nah, akhirnya saya dan Pak Bayu ayo Pak, kita bergerak di bidang pertaniannya digalakkan lagi gitu. Terus Pak Bayu bilang ke saya, oke siapkan channel katanya gitu. Ini ilmu saya keluarkan semua sampai mentok katanya gitu. Siap berperang Pak Bambang waktu itu bilang, oh siap saya bilang. Walaupun saat itu saya tuh nggak ngerti sama sekali juga tentang pertaniannya Pak Bayu itu saya nggak ngerti. Dan awalnya itu bukan saya juga yang ngurus hal-hal ini, ngadakan pelatihan itu, tapi pelatihannya itu nggak berbayar Pak. Dan pelatihan ini termasuk yang pernah ikut juga yang teman-teman. Tapi ternyata belum memberikan banyak dampak karena saat itu kita ya pelatihannya gratis, kemudian sampai yang namanya katalis itu Pak, itu kan sudah sejak lama sebenarnya. Yang namanya katalis itu sudah diedarkan Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Bisa nilainya sampai ratusan juta mungkin. Tapi ternyata itu juga tidak ada dampak karena tidak semua dikerjakan oleh teman-teman. Gimana Pak? Iya, dulu waktu itu bukan gratis Pak. Sebenarnya kita waktu itu orang yang mau ikut bikin pupuk itu harus menggunakan MOU Pak kita. Dulu ada MOU-nya dari Pak Bayu gitu. Nah, pakai MOU gitu. Jadi semua modal dari katalis itu dari Pak Bayu gitu dulu. Tapi ternyata teman-teman tidak bisa jalan juga. Nah, akhirnya sampailah ke titik saya bilang ke Pak Bayu, udah kita coba membuat pelatihan berbayar. Saya bilang, ya sing penting uang-uangnya anggap aja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri aja selama di pelatihan gitu. Karena kita sebenarnya bukan bisnis pelatihan juga. Saya di sini sebenarnya sebagai relawan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu dikira nanti saya wah gajinya tinggi nih sama Pak Bayu. Bukan, saya di sini adalah relawan gitu. Jadi yang siap membantu Pak Bayu dalam segala kegiatannya di bidang pertaniannya ini. Dan saya yang memegang di dalam dunia sosial media. Sebenarnya semua akun-akun
channel Facebook dan sebagainya ada Pak Bayu dan saya juga. Kadangkala hal-hal yang mungkin saya tidak tahu itu sebenarnya yang jawab Pak Bayu, bukan saya gitu. Bocoran. Iya benar, beliau itu kalau pas longgar mungkin biasanya pas beliau mau tidur ya, baca komen. Jadi kalau teman-teman netizen yang menghujat apa itu ya dibaca semua sebenarnya. Nah dari situlah teman-teman pergerakan kita di Bayu Sehat Mandiri ini sampai ke titik sekarang ini. Kemudian apakah kita sudah menciptakan orang-orang yang dikatakan Pak Bayu? Pak Bayu sering mengatakan bahwa kita itu harus mengolah limbah, benar nggak Pak? Limbah rumah tangga itu ya, atau sampah rumah tangga. Tetapi Pak Bayu bukan hanya mengolah sampah dari berbentuk makanan atau daun-daunan atau plastik, tetapi Pak Bayu juga mengolah limbah masyarakat. Maksudnya sampah masyarakat mungkin tadinya, mungkin ini ada di beberapa materi Pak Bayu itu dikatakan gitu. Yang bergerak di sini di BSM ini bukan orang-orang top yang sudah punya modal besar gitu. Kalau kata Pak Bayu, kalau dia mengajak orang yang sudah punya modal itu kadang-kadang beda Pak, jiwa juangnya itu berbeda gitu. Karena pasti di awal yang dipikirkan adalah entuk kuopo kan gitu. Nah, di dalam pergerakan Pak Bayu ini, dari orang yang mengikuti Pak Bayu itu anak buah lah bisa dikatakan. Itu bahkan sekarang ada beberapa yang sudah bisa membuat produk sendiri, bisa membuat pabrik sendiri dari mengikuti Pak Bayu itu. Jadi bisa menciptakan produk sendiri, walaupun akhirnya mirip-mirip dengan produknya Pak Bayu gitu. Tapi itu adalah sebuah kebanggaan Pak Bayu ini menurut Pak Bayu. Jadi orang yang tadinya preman gitu, yang tadinya pedagang gitu, jadi miliarder beneran ini. Tapi itu bidangnya beda. Nah, karena kalau jadi miliarder dari obat-obatan itu rasanya kok kita ini mencari rezeki dari kesusahan orang gitu loh. Ya sebenarnya boleh-boleh saja, karena di dunia kesehatan itu ada yang lebih kejam juga daripada kita di herbal. Baik teman-teman, itu sedikit visi dan misi Bayu Sehat Mandiri. Mungkin untuk teman-teman yang nantinya berlanjut mengikuti pergerakan Pak Bayu di bidang herbal, kita akan berikan cip-cip bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, memberikan solusi ketika orang berkeluh kesah dan mempunyai keluhan kepada kita, itu bagaimana kita menanggapi dan apa yang harus kita saran-sarankan yang terbaik untuk orang-orang yang lagi sakit. Tetapi saya mengajak ke teman-teman bahwa di sini berbeda dengan dunia medis ya. Jadi anggap aja kita belajar menjadi dukun, kata Pak Bayu. Jadi, Pak Bayu ya memang bukan dokter, tapi beliau adalah praktisi. Nah mungkin kalau yang banyak kita tahu, obat-obatan kimia kan masih banyak yang berasal dari luar negeri. Benar nggak Pak yang tukang obat ini? Benar kan Pak? Ya maaf bukan tukang obat ya, guyon ini Pak. Maksudnya apoteker, tukang obat. Masih banyak yang dari luar negeri. Bahkan di Indonesia ini ibarat kita itu cuman operator aja sebenarnya gitu. Cuman operator aja. Kita itu juga nggak tahu cara membuatnya gitu. Ibarat kita dikasih
sesuatu alat itu kita itu cuman tahu cara pakainya. Yang dipelajari adalah hanya cara memakainya saja. Nah, kalau Pak Bayu ini beliau adalah praktisi yang selalu meriset sendiri, kemudian beliau membuat obat 32 macam ini dari apa yang beliau riset sendiri. Tetapi kita di BSM memang kita tidak menganjurkan untuk misalnya pasien itu berhenti dari obat kimia secara mendadak, karena walaupun itu obat kimia tetapi tetap dibutuhkan. Tidak semua penyakit bisa disembuhkan dengan obat-obatan herbal. Tetap kimia itu dibutuhkan, apalagi saat-saat darurat. Namun obat-obatan kimia mungkin sepengetahuan saya belum ada yang bisa meregenerasi sel atau belum ada yang bisa memperbaiki. Bahkan ada pendapat beberapa dokter, kalau ada yang pernah nonton di sosial media ya, itu mengatakan bahwa obat kimia itu sebenarnya tidak bisa menyembuhkan ya. Tapi itu memang benar. Yang menyembuhkan itu adalah ya benar Allah gitu. Tapi yang membuat jalan kesembuhan itu adalah apa yang kita makan. Jadi harus lengkap ya Mas ya kata-katanya ya. Yang membuat jalan kesembuhan sebenarnya ya, yang membuat kita sembuh, mungkin itu singkatnya. Yang membuat jalan kesembuhan itu adalah apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Ibarat kata sebuah bangunan itu ketika mengalami kerusakan, maka akan membutuhkan tukang dan bahannya. Bahan-bahan itulah apapun sesuatu yang kita masukkan ke dalam perut kita. Itulah bahan-bahan yang membuat kita sehat. Nah, kita akan mencoba mengajak teman-teman yang mungkin alumni sudah banyak yang tahu, membuat bahan-bahan herbal kita di sini berdasarkan apa yang sudah dilakukan Pak Bayu. Apa yang paling banyak disarankan Pak Bayu kepada pasien-pasiennya. Walaupun tidak semua bisa kita buat sendiri, ada beberapa yang harus dikombinasi dengan herbalnya Pak Bayu. Jadi biasanya di dalam talkshow-nya Pak Bayu itu, Pak Bayu selalu menyarankan membuat rebusan-rebusan. Nah, rebusan-rebusan itu berasal dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kalau kita menyarankan kepada orang yang sedang sakit, menyarankan rebusan-rebusan itu, kemudian orang bertanya, ini mendapatkannya di mana? Nah, disinilah tugas kita untuk mengajak masyarakat di sekitar kita itu untuk menanam tanaman-tanaman herbal yang akan diperlukan itu. Mungkin sudah ada ya di sini, apalagi Ibu tadi dari kementerian tadi sudah punya banyak produk. Berapa produk tadi Bu? 27 ya? Oh iya. Oh produknya 1. Oh bahannya 27 macam. Luar biasa. Ini apa yang sudah ditanam Bapak Ibu untuk kebutuhan herbal ini Bapak? Sudah ada yang menanam? Empon-pon ya Pak ya, empon-pon. Jadi
di dalam kegiatan pengobatan Pak Bayu ini memang ada beberapa bahan yang wajib kita tanam di rumah. Ada yang bisa bantu menyebutkan, bapak-bapak alumni ini sudah punya catatannya? Enggak nyatet kemarin. Wah, pelanggaran ya. Oh ya, lupa. Saya baik. Mohon maaf. Ada yang enggak bawa alat tulis ya? Oke, monggo dibagikan. Lupa. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Jangan-jangan saya kena pikun ini. Oke, sambil nunggu tim ya, monggo dibagikan, Mbak. Jadi bahan-bahan tanaman yang kita akan catat di sini tolong ditanam di rumah. Ya. Ditanam di rumah. Iya, Pak. Baik. Tak minum dulu lagi. Ini teman-teman base herbal ini bisa nggak ini nyebutkan apa aja gitu? Lali, aduh repot ya. Bisa, Pak? Oh, semampunya. Monggo, Pak, maju sini, Pak. Iya dong. Ini trik aja biar bantu saya. Tepuk tangan untuk teman kita ini. Wah, luar biasa. Monggo, Pak. Ya. Hafal, Pak? Bukan hafal. Apa ya yang saya tahu, yang saya itu. Jadi bukan saya lebih pintar dari, apalagi sama Bu Nita saya jauh ya. Jadi karena saya dan istri itu suka herbal, ya yang saya tahu tuh temulawak, kebetulan saya juga nanam. Jahe itu kan ada jahe merah, jahe masak, jahe emprit. Nah, kalau di Kalimantan tuh jahe Garuda kalau tidak salah. Terus kunyit. Yang agak susah itu kan ada temu ireng, temu giring, temu kan di Jawa kan banyak itu. Temu mangga, yang ini yang agak susah. Terus apa ya? Temu kunci. Ya itu. Terus temu kangen tuh ya Pak Haji lah. Terus mungkin serai. Terus apa pegagan itu. Alah, waktu di Telomoyo tuh saya apa ya baru tahu itu namanya apa tadi itu Pak Haji itu semanggi itu loh. Saya termasuk hobi buku herbal ya, tahu namanya tapi kadang-kadang kita enggak tahu apa gitu loh. Pegagan itu mungkin banyak yang enggak tahu ya. Pegagan itu kan untuk apa ya, untuk bisa urap, bisa untuk daya ingat kali ya. Serai, terus tanaman sebelumnya tanaman sayur yang bisa kita gunakan mungkin apa ya, yang merambat itu pare, kenikir. Nah, kenikir itu kadang-kadang masyarakat kota itu kan kadang bingung. Kenikir yang kayak apa, kayak itu kan bingung. Seledri, terus ya itu saja Pak Bambang. Oh, ya. Jadi tidak bisa semuanya lainnya, mungkin Bapak Ibu bisa meneruskan.
Ya, itu yang saya tahu dan saya ingat. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan untuk teman kita. Berarti pas saya ngomong itu diingat-ingat juga ya Pak ya. Jadi Bapak Ibu mungkin tadi sudah beberapa yang disebutkan. Dapat berapa Pak? 10, 9. Jadi herbal rebusan-rebusan tanaman-tanaman ini adalah semua tanaman-tanaman yang sudah ada di daftar farmakope. Sebenarnya kalau jenengan download di farmakope-nya Indonesia itu ada datanya, semua ada. Cuma kadang-kadang Pak Bay itu membuat obat itu bisa yang di farmakope belum ada loh. Tadi apa? Tolong disebutkan. Ya, temulawak, pegagan, serai. Tolong dicatat karena ini penting. Ini berkaitan dengan program 1005 yang akan nanti dipaparkan oleh Pak Bayu juga. Jadi supaya kita bisa tahu juga. Bisa Bu, daun pandan ya. Daun salam ya, daun salam. Sirih Cina. Sirih Cina. Ini ada semua Pak Ban ya. Atau kita sebutkan sambil kita tunjukkan gitu ya. Oke. Tadinya saya sudah bawa data ya. Jadi semua bahan-bahan yang kita pakai itu semua ada jurnalnya juga Pak. Jadi bukan kita ngawur gitu ya. Wah banyak banget ternyata. Jadi farmakope Pak ada cek. Bisa di-download PDF-nya ada biasanya di webnya apa ya? BPOM atau wah. Sampai sibuk nggak Mas Oki? Di sini kalau nggak sih. Oke. Duduk sini aja Mas. Ya, tolong ditunjukkan Mas Oki mana yang namanya semanggi. Sebenarnya teman-teman biar tahu semua. Semanggi. Mungkin bisa dikelilingkan itu, didekatkan ya biar tahu. Ya untuk Bapak Ibu yang belum tahu, nanti kalau untuk semanggi bisa dilihat di bagian sana. Ada semanggi air. Atau dioper aja Mas Oki biar keliling gitu ya. Nah gitu aja. Wes dari mana dikelilingkan gitu. Jadi biar muter sendiri. Tugasnya Mas Oki nunggu di belakang, nanti balik sini ya. 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 Oh jangan parang bentar. Soalnya kan harus ada penjelasan juga. Jadi teman-teman harus tahu nih semanggi, jangan sampai salah. Mungkin bisa difoto. Kadang-kadang kalau kita cari di Google itu orang bikin konten itu ngawur juga kadang-kadang. Tulisannya semanggi tapi daunnya lain gitu. Daun pintu. Kadang daun telinga ya. Gesernya ke sini ya Mas ya, agak cepat aja soalnya ini banyak waktunya biar bisa. Kemudian tadi semanggi, kemudian ada katu. Ada yang pernah tahu katu? Katu ya, katu. Ya. Ya, berkaitan dengan air susu. Ya, daun katu. Ya, keliling ya, nanti diputar. Ya. Kemudian tapi mungkin nanti ada beberapa yang kita
nggak siap di sini. Kemudian seledri, kalau seledri saya rasa udah tahu semua ini, udah tahu semua. Yang biasa kita pakai seperti ada di depan itu, Pak. Mana aja boleh, sama. Kalau seledri kita tidak ada kriteria yang bagaimana gitu. Kemudian yang bentuk daun-daunan dulu, kenikir. Kenikir kalau kita ketik di Google itu ada 2 macam. Kalau kita berdasarkan Google bisa tersesat. Karena banyak juga yang disesatkan oleh Google Map. Kenikir ya, tolong. Gesernya ke kanan ya, Pak. Jalannya ke kanan. Yo dari sana ke sini toh. Nah, karena kita mungkin harus menyentuhnya atau melihat dari dekat supaya benar-benar tahu. Kenikir ini berbeda dengan kenikir bunga. Kalau kenikir bunga itu bunganya warnanya kuning, agak besar-besar bunganya. Kalau ini kenikir yang dipakai untuk urap-urap atau lalapan. Ya, lalapan. Kalau yang biasa ke pecel lele Lamongan kadang-kadang dikasih kenikir juga. Ini ada daun singkong juga, tapi ya daun singkong tahu semua lah. Singkong jenis apa? Ya udah diputar aja. Oh, kelilingnya nggak kanan kiri gitu toh? Oh, nanti gesernya ke kanan ya. Biar nggak ngaca, ke kanan aja. Ke kanan, di sini ke kiri. Gitu loh. Siksak, siksak. Ke samping lah, ke samping, bukan kanan kiri, ke sampingnya. Lanjut, next, ini daun singkong, Pak. Nanti akan dikupas Pak Bayu kenapa daun-daun ini kita tunjukkan ini. Kemudian suru-suruan atau sirih Cina mungkin ya bisa disebut. Ayo Mas jadi dukun ya. Jadi dukun siap. Kucing. Oh iya toh. Oh. Suru-suruan atau bisa disebut sirih Cina. Itu bisa untuk asam urat dan lain sebagainya. Sirih Cina. Geser lanjut ya. Ada daun waru Bapak Ibu. Daun waru. Ini daun waru yang seperti ini kita pakai. Biasanya pelatihan sebelumnya tidak kita hadirkan daun-daun ini. Ya, bungkus tempe. Tapi diambil pupusnya Pak nanti ya. Ini contoh aja, contoh daunnya. Itu mungkin sudah agak ini, yang lebih betul, yang lebih pupus lagi, yang lebih muda. Oh iya toh. Yuk geser ke samping Pak, geser ke samping. Tolong diinget-inget ini karena kini kita harus tahu. Kemudian daun salam sambil dicatat. Ya. Ya tidak ditanam di pot Pak kalau daun waru. Jadi mungkin kita punya lahan kan bisa di pagar-pagar itu bisa. Itu investasi untuk anak cucu kita Pak. Kemudian yang berbentuk daun semua dulu Mas, biar daun kelor. Penting daun kelor ini vitamin A-nya tinggi, antioksidannya tinggi.
macam-macam. Bahkan anti santet juga. Kemudian kangkung. Kangkung yang kita gunakan. Ayo Mas diedarkan. Jadi ini gimana Pak? Ya betul. Ya nggak apa-apa, barangkali ada yang nggak tahu kangkung Pak. Namanya kita menghadirkan saudara kita. Kemudian bayam. Bayam udah tahu semua mungkin. Ya tetap dikelilingkan biar. Yang apa Pak? Oh. Sebenarnya mitos. Tidak ada penyakit yang. Lanjut lagi daun beluntas. Nah, ini banyak yang belum tahu nih. Beluntas tahu, beluntas. Ya? Ya, luntas. Beluntas. Dipegang, diperhatikan, dicatat. Nanti pas di rumah dicari bibitnya, ditanam. Bentuk daun-daunan. Daun pegagan. Berikutnya. Pegagan. Oh iya, ya wis. Kemudian kacang panjang. Tahu semua ya kalau kacang panjang ya? Enggak usah dikelilingkan. Nah. Kemudian daun sukun. Wis dikelilingkan godongnya. Yang seperti itu, Bu. Jadi tidak terlalu tua, tidak kering, yang muda. Kalau saya lebih suka yang muda. Tenane jadi Bapak. Kemudian jeruk lemon, saya rasa sudah tahu semua kalau jeruk lemon ya. Tidak perlu dikelilingkan ya. Sama soalnya. Kemudian buncis. Enggak usah dikelilingkan kalau itu. Kemudian terong. Ini berbentuk sayur-sayuran. Ya, terong ungu. Sebenarnya ada lagi terong, ada dua macam. Ada terong belut gitu. Ya, terong belut untuk laki-laki. Belum ada. Nanti dicarikan Bu. Enggak, kecil. Terongnya kecil tapi panjang. Kemudian serai. Serai tahu ya semua ya? Serai. Tahu. Sudah, suruh-suruhan atau seri Cina itu ya. Kemudian kencur, ini yang berbentuk rimpang. Kencur tahu pasti itu. Kemudian jahe. Ya apa ya namanya? Pokoknya seperti itu Bu, antara lain daun warunya. Kalau namanya ya waru sama soalnya. Waru kalau orang sini menyebutnya waru tempe gitu loh. Waru yang biasa untuk bungkus tempe.
Oh ya, yang daunnya lebar-lebar kayak gitu, Pak. Kencur tahu semua ya kencur ya? Ada yang nggak tahu kencur? Ada yang belum pernah pegang kencur? Oh, kelilingkan berarti. Sudah. Sambil dicatat loh, nanti saya lupa loh. Jahe ada beberapa macam. Kalau jahe kan pasti udah tahu kalau ini. Jahe merah, jahe biasa. Ya, jahe merah, jahe putih. Kalau jahe tidak kita kelilingkan ya, dicatat aja ya. Kemudian kunyit putih. Nah, ini yang menjadi polemik. Coba bukan. Bener gak? Nah, ini benar. Kunyit putih. Nanti silahkan dicium baunya, dibuka. Soalnya pas kemarin dibilang kunyit putih diambilkan muireng. Kunyit putih atau temu putih, Pak, hampir sama. Ya. Temu mangga ini. Temu putih dan kunyit putih. Kalau sebenarnya mungkin beda ya. Ada Pak Pur barangnya? Temu putihnya ada? Oh, belum. Temu mangganya belum. Kunyit, kalau kunyit semua tahu ya? Ya tahu. Kemudian temulawak, kalau ada yang belum tahu kita kelilingkan. Tahu semua ya temulawak ya? Nah, udah bikin kuteja pasti tahu. Mentimun, ini bahan-bahan yang perlu disiapkan. Tolong dicatat Pak, mentimun. Kemudian yang jenis rumput-rumputan. Jenis rumput-rumputan, rumput patian kebo. Patian kebo, ayo Mas dikelilingke Mas. Rumput patian kebo. Ini untuk penyakit-penyakit yang mungkin nggak ada obatnya di rumah sakit. Iya, kelilingkan rumput patian kebo, Mas. Patikan kebo namanya, Pak. Kalau itu kayaknya nasional namanya. Kemudian kunci pepet. Kalau kunci pepet tahu semua. Ini semua nanti tolong ditanyakan ke Pak Bayu soal ini supaya diulas ya. Iya betul Bu. Kemudian rumput teki. Kalau rumput teki tahu? Suket teki. Labu siam. Labu siam manisa. Itu kelilingkan aja soalnya namanya beda di setiap wilayah. Jipang. Ini nanti yang kita contohkan ini berkaitan dengan penyakit semua. Kemudian tela kuning, tela rambat warna kuning. Ini juga sering jadi polemik, kuningnya yang mana? Tolong dipotong Mas telanya itu Mas. Dipatahkan aja Mas. Jadi dua gitu. Kuat ya? Tela rambat warna kuning. Jadi ini untuk orang diabetes, untuk orang yang punya gula darah tinggi supaya matanya tidak rusak. Kemudian pare. Pare udah tahu semua. Kemudian jambe muda dan pinang muda, ya. Jambe muda. Kalau ada kata muda ini membara langsung. Pinang muda. Jadi pinang muda ini yang dibutuhkan kulitnya. Kulit pinang muda. Jadi cara pengolahannya nanti digeprek, kemudian direbus.
kulitnya. Ya. Yo ojo tomat biasanya ojo kok iku. Aku malah bingung. Iku ae tomat. Apa enggak ada yang lain ya? Kemudian tomat ranti. Tomat ranti Bapak Ibu. Iya, tomat zaman Mojopahit. Jarang di sini tomat lokal itu, Pak. Iya betul, bisa besar. Iya, benar. Betul. Bentuknya tomat ranti. Iya bisa merah Pak. Itu karena pas tanaman kita belum ada yang matang diambil. Kerjaan Pak Pur ini kayak gini. Suwes kabeh. Ya. Baik, mungkin kita cari lagi bahan tadi yang belum ada. Apa Pak Pur yang belum sebutkan tadi? Rumput teki. Temu mangganya belum ada. Ya. Oh, mangganya ada. Mangganya aja belum matang. Iya. Aromanya kayak mangga ya? Bukan ya? Kunyit putih kan, bener kan tuh? Sudah divalidasi oleh, ya mirip. Ya. Saya kalau soal temu putih sama kunyit putih itu yang Pak Bayu bilang selalu jadi perdebatan. Yang penting barangnya kayak tadi, teman-teman yang dipakai nanti ya kayak tadi. Ada berapa ini teman-teman? 36 ini Bapak ini. Iya Pak? Tiga tujuh. Bisa minta tolong dibacakan Pak, nanti barangkali ada yang belum. Telo kuning, telo rambat Pak itu, ubi rambat warna kuning. Jadi itu yang biasa disarankan Pak Bayu ketika kita ada pasien yang punya keluhan diabetes. Karena orang diabetes itu biasanya kan tidak boleh itu makan malam, kan malam hari nggak bisa tidur, ya kita kasih telo kuning. Nah telo kuning salah satunya mengandung banyak beta karotin yang aman untuk mata supaya yang sakit diabetes itu tidak mudah terkena glukoma. Gitu. Umbi, kayak itu bukan buah Pak, tapi umbi. Monggo Bapak. Bisa minta tolong disebutkan. Ya. Temulawak. Ya, dicocokkan ya teman-teman. Jahe, kunyit putih, temu kunci, serai, pegagan. Kunci pepet tadi masuk. Nah, kunci pepet. Lanjut Pak. Kemangi bukan? Ya, kemangi. Kemangi, kenikir, seledri, kumis kucing, lidah buaya, daun salam, sirih Cina, tomat, labu siam, mentimun, semanggi, katuk, kenikir 2 kali ini. Daun waru, daun kelor, kangkung, bayam, beluntas, ya, kacang panjang, rupuk patian kebo, kunci pepet, rumput teki, ubi kuning, pinang muda, tomat ranti, buncis, temu mangga, jeruk nipis. Iya, 36. Udah sama belum nih teman-teman yang lain? Ada yang bilang cocok. Soalnya ini harus nyatet semua.
Atau di foto Pak, di share di grup aja. Tapi kita masih ada ya yang belum kita sebutkan, kayak buah pala. Ya, biji pala. Buahnya. Iya. Buah pala, buah pala, Bu. Kemudian cabai Jawa. Cabai Jawa Pak, bukan cabai rawit. Kemudian cipluan. Kayu manis ya, kayu manis. Kalau kayu manis kita bisa, mungkin masih bisa beli Pak. Kalau mengembangkan mungkin bisa juga. Ini tadi yang bertujuan supaya kita bisa menanam di rumah. Cengkeh boleh, cengkeh. Ini nanti ada gunanya juga untuk yang punya keluhan batuk-batuk, nanti ada campurannya, kencur dan lain sebagainya. Kemudian alpukat, ini buah yang wajib kita tanam juga. Bebas Pak kalau alpukat Pak. Kok alpukat peluang juga boleh. Itu bisa untuk bisnis juga. Kemudian buah delima. Delima merah. Kita mengacu kepada sesuatu yang biasa dipakai Pak Bayu aja Pak. Kemudian kita juga membutuhkan benalu sebenarnya, tapi benalunya ini benalu ketepeng. Ketepeng. Ya, ketapang. Kemudian sambiloto. Takutnya ada yang ketinggalan ini saya. Botrowali jarang kita pakai Pak. Ini kita berdasarkan yang sering dipakai Pak Bayu untuk mengobati pasien-pasiennya. Harusnya 30 hampir 40 ya. 42, 43. Ya, baik. Enggak ada Pak. Jadi teman-teman, karena di dalam 1005 itu kita membuat pupuk, kemudian kita juga menanam. Nah, kita harapkan tanaman-tanaman ini, apalagi teman-teman nanti yang bergerak di bidang herbal, usahakan paling enggak kita tahu, supaya kita bisa menyarankan ke orang yang mencari solusi ke kita. Nah, untuk masalah pupuk nanti kita akan ajarkan untuk teman-teman yang belum pernah membuat pupuknya. Nah, karena di sini masalahnya ada alumni yang sudah mengikuti pupuk, apakah yang mau membuat pupuk kita pisah atau alumni mau mengikuti lagi, kita buat kesepakatan dulu ini. Ngikutin lagi. Kan ya tetap membuat 7 macam pupuk tetap. Maksudnya kayak membuat ZVT, insek, fungi, urea, pupuk horti, macam-macamnya itu Pak. Termasuk membuat kuteja. Kalau teman-teman yang alumni mau tetap ikut ya kita sesuai kesepakatan aja, supaya takutnya kan wah iki podo ndek iki gitu. Karena ikut aja ya. Saya ada beberapa teman alumni ini ikut aja ya. Oke. Kalau nggak ikut ngapain gitu ya?
ikut pijat memijit. Kalau nggak ikut ngapain ya? Nanti kita tanyakan Pak Bayu lagi. Kalau seandainya ada perubahan, kita hanya, maksudnya kita kan nggak enak juga nih. Pelatihannya kan sama dengan yang kemarin maksudnya. Kalau buat pupuk lagi, gitu. Tadinya kita mau khusus herbal, tapi ternyata banyak yang pertanian. Gitu. Pikiran saya kita rubah, yang pertanian kita kumpulkan ini, yang pertanian gitu loh maksudnya. Tadinya. Coba nanti saya bicarakan dulu dengan Pak Bayu. Teman-teman, bahan-bahan tadi kami harapkan bisa ditanam di tempat panjenengan. Paling tidak suatu saat kita membutuhkan, kita bisa ada di tempat kita. Jadi barang-barang tadi semua ada jurnalnya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi sampai kita print supaya ya takutnya ada yang menanyakan. Nah. Oh ya, kecombrang, lupa ada yang combrang. Top. Makasih sudah diingatkan. Combrang. Karena besok kita malam hari ini ya kita makan combrang juga. Kalau nanti pas makan kok nggak enak, siap-siap. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Kita masuk ke rebusan-rebusan yang mungkin teman-teman juga sudah pernah praktek juga. Ini bagi teman-teman yang baru, kita akan membuat rebusan-rebusan yang biasa dipakai Pak Bayu untuk mengobati pasien-pasiennya. Walaupun sebenarnya produk-produk Pak Bayu itu sudah ada, tetapi tetap kita ajarkan bagaimana supaya orang bisa membuat sendiri. Bahkan kami harapkan dari sini nanti teman-teman bisa membuat produk-produk juga dari pelatihan ini. Kita coba berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ini ada resep buah kelapa atau rebusan daun sukun. Kita menyebutnya di sini rebusan Madaran, Bapak Ibu. Rebusan Madaran. Madaran. Ya, padaran boleh, madaran boleh, yang berkaitan dengan perut lah istilahnya. Jadi bahan-bahan yang sudah kita sebutkan tadi, ada yang ketinggalan kelapa. Saya rasa kalau kelapa kan gampang ya. Jadi bahan-bahannya buah kelapa hijau, daun sukun, rimpang temu putih yang tadi kita kelilingkan, kemudian rimpang temulawak dan gula aren. Nah, usahakan gula aren yang kita pakai ini gula aren yang masih bagus, gula aren murni. Kalau bisa tim ambilkan gula aren yang asli itu seperti apa, supaya teman-teman juga tahu di sini bisa membedakan antara gula aren yang asli dan gula aren yang sudah banyak campuran. Nah, cara membuatnya cuci bersih, kemudian ditiriskan, siapkan buah kelapa, kemudian dilubangi atasnya, karena ini akan kita praktekkan juga, biar kita merasakan juga. Sudah disiapkan kelapa kalau nggak salah, banyak ya. Masukkan daun, rimpang temu putih, rimpang temulawak, gula aren ke dalam buah kelapa, kemudian dibakar. Mulai mendidih, matikan api. Tapi memang membakarnya itu jadi agak susah, agak lama, butuh waktu. Pernah nggak ada yang minum kelapa bakar gitu? Untuk kejantanan ya Pak? Iya Pak. Stamina.
Wes. Oh ya, kita kelilingkan aja ya gula aren yang asli ya. Boleh dicuil boleh Pak? Boleh. Dicuil dikantongi. Nek seandainya habis nggak apa-apa. Ya enggak habis. Ya dicuil dirasakan. Ini bener asli. Bagus cara pembuatannya. Oh ini Pak, dicarikan pisau Pak, biar nyuwil Pak. Ya. Nah, ada contoh yang sudah dicarikan belum ya? Contoh yang gula aren, versi gula aren yang kurang bagus gitu. Oh, iya soalnya di sini kita akan milih yang bagus-bagus Pak. Jadi iya. Kalau yang kurang bagus biasanya mungkin lebih keras ya. Ya, ini kan lumer gitu Pak, kayak masir gitu ya. Beda. Kita pakai gula aren. Sambil ini dikelilingkan kita lanjut ya. Kemudian kalau rebusan ini Bapak Ibu ini harus dikonsumsi secara langsung, diminum langsung, tidak boleh diminum keesokan harinya. Nah manfaatnya untuk apa? Manfaatnya ini untuk keluhan yang ada di isi perut kita, termasuk mah, asam lambung, kemudian gangguan liver, kayak gitu. Lapar. Kalau untuk yang mah, airnya kita ganti menjadi air biasa. Bukan pakai air kelapa, berarti tidak perlu di dalam kelapa Pak. Kita gunakan kuali stainless atau kuali tanah gerabah, bukan yang aluminium. Kecuali terpaksa tidak ada yang lainnya dan kita sudah sakit. Kita lanjut ya. Lanjut Mas, masih 15 menit lagi. Kalau enggak cukup besok pagi kita lanjut lagi. Kemudian ini resep salam manis. Ini bahan-bahannya adalah jahe merah, rimpang temu putih, daun salam, jambe muda, kulitnya, dan air 1,5 liter. Ini biasanya sering disarankan Pak Bayu untuk berbagai macam penyakit, bahkan orang yang kena kanker aja disarankan ini. Ya, sal manis. Sudah minum ya? Sal manis. Bisa. Nah, kecuali kantong kering. Jadi ini caranya cukup mudah dan bahkan ini teman-teman bisa dipakai untuk minuman harian. Misalnya sering ada tamu ke rumah kita, sajian minuman kita bisa kita gantikan dengan minuman-minuman ini. Kita harapkan seperti itu. Jadi pas minum, filenya ya kita kasih Pak. Ya, boleh difoto enggak apa-apa, dicatat ya boleh, karena ya biar ada kegiatan. Iya Pak. Iya kita Pak. Tapi kalau kita bertujuan nanti kita mau meneruskan ke herbal, sebenarnya mencatat itu adalah salah satu cara kita untuk menghafal. Karena ketika kita mencatat, sama aja kita itu sedang menulis di dalam memori kita. Kalau kita mendengar, mungkin mendengar saja itu lupa. Gimana? Kehalang ya. Ya nggak apa-apa yang kehalang. Nanti tetap kita bagikan Pak.
Kita lanjut karena waktunya hampir habis. Rumput teki. Jadi ini biasa Pak Bayu pakai. Gambarnya kok kembangnya tuh bro. Bener gambarnya bener, cuman itu pas kembangnya yang di, harusnya pas daunnya pohonnya, golek mas kembangnya. Jadi rumput teki ini biasa Pak Bayu sarankan untuk yang punya keluhan kista, itu, miom, kemudian serviks yang berkaitan dengan rahim, kandungan. Untuk prostat juga bisa. Untuk prostat, daun dan rimpangnya. Bahkan ini banyak juga dari pasien Pak Bayu yang tanpa konsumsi produk, hanya membuat ini saja. Bisa. Ada kan orang yang punya kista kemudian menstruasinya itu berkepanjangan. Ini bisa pakai ini. Banyak manfaatnya. Next. Besok kita lanjut materinya yang ini kalau belum selesai. Kemudian, loh ini sudah bro. Oh ya, ini yang pakai air biasa tadi Pak. Ya, ini yang buat mah, kemudian buat asam lambung gitu. Kalau tadi yang pakai air kelapa itu tadi untuk gangguan liver Bapak Ibu. Kalau pakai air kelapa untuk yang punya gangguan liver, bisa juga untuk detox, untuk bersih-bersih apa yang di dalam perut kita. Kalau kita menggunakan air biasa itu untuk punya penyakit asam lambung atau mah. Editornya yang kurang. Next. Kurang ajar. Kurang ajar. Kemudian resep akar cipluan, sebenarnya yang kita pakai bukan akarnya aja tapi semua. Ini untuk yang punya keluhan hipertensi atau tensinya yang tinggi, darah tinggi. Caranya mudah. Ini cukup dicuci bersih kemudian direbus. Cara merebusnya cukup di panaskan, mendidih, matikan apinya. Kita tidak lanjutkan dulu ya teman-teman karena waktunya sudah habis. Besok di setiap harinya kita akan membahas banyak sekali resep-resep rebusan Pak Bayu yang lainnya yang mungkin di angkatan sebelumnya belum kita bahas juga. Mungkin setelah ini kita cafe break dulu kalau sudah siap. Kalau belum nanti kita lanjut materi berikutnya. Ada Pak Willy. Pak Willy adalah salah satu trainer kita di sini untuk berkaitan dengan tulang belulang, berkaitan dengan chiropraktik atau apalah pokoknya. Ya, berkaitan dengan salah urat, berkaitan dengan pergeseran tulang, saraf kejepit. Nah, ini perlu kita pelajari dengan benar. Dalam 3 hari ini kita benar-benar teman-teman harus megang, harus praktek, harus melakukan supaya bisa. Mungkin itu dulu teman-teman, belum bisa saya lanjutkan untuk materi-materi yang lain. Besok setiap pagi mungkin kita isi dulu 1 jam untuk materi-materi rebusan, dan
kegiatan besok setiap harinya kita akan mulai praktek hari besok. Hari ini full teori dulu, full teori dari Pak Bayu maupun nanti ada lagi ada Pak Willy yang akan menyampaikan tentang terapi itu tadi. Baik teman-teman, sedikit informasi dasar dari saya tentang herbal. Nanti masih berlanjut dan semua materi akan kita berikan di akhir cerita. Tapi khusus yang rebusan-rebusan ini. Nah, untuk yang lain kalau materi dari Pak Bayu karena memang apa yang disampaikan kemarin dan hari ini pasti akan berbeda. Jadi tidak ada materi yang tertulis gitu. Kecuali berkaitan dengan resep-resep kesehatan pasti semua kita ada filenya. Mungkin itu dulu teman-teman dari saya cukup. Ada salah kata saya maaf. Kita cafe break dulu. Jangan terlalu lama ya. Maksimal 15 menit harus tepat masuk ke sini. 4 hari itu bukan waktu yang panjang. Percayalah. 4 hari sangat cepat. 5 hari aja kurang ya Pak ya. 4 hari akan sangat cepat dan kayaknya kita masih pengen butuh waktu panjang gitu loh. Monggo silakan dimanfaatkan waktu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.